Sejak kuliah aku menemukan seorang pria yang sangat baik. Dia begitu perhatian, tidak hanya denganku tetapi juga orang tuaku. Setelah lulus kuliah dan bekerja, tak lama dia datang menghadap orang tuaku dan akhirnya kami pun menikah. Setelah menikah, ia menyewakan sebuah rumah untukku. Kami menjalani rumah tangga layaknya pasangan suami istri lain. Aku selalu menemaninya hingga ia bisa mendapatkan posisi penting di sebuah perusahaan negara. Selama puluhan tahun kami menikah, kami dikaruniai 4 putra yang sehat dan cerdas. Aku begitu bersyukur memiliki mereka. Sampai akhirnya, kebahagiaanku tidak bertahan lama. Setelah puluhan tahun menyimpan ketakutan kalau dia akan mengkhianatiku, akhirnya terrealisasikan. Satu persatu bukti kalau dia memiliki istri lain di belakangku pun perlahan bermunculan. Suatu kali, salah satu teman kantornya datang ke rumahku dan mengatakan kalau dia sudah ada janji dengan suamiku. Ia mengatakan kalau suamiku sudah berada di rumah dan sedang menunggu dirinya. Rupanya rumah yang dimaksudkan bukanlah punyaku, melainkan istri mudanya. Temannya itu terlihat sangat canggung ketika mengatakan kalau dia salah mengunjungi rumah. Aku langsung memburunya dengan banyak pertanyaan tentang keberadaan suamiku. Akhirnya dengan terpaksa dia membocorkan semuanya. 3 tahun belakangan, ternyata dia sudah menikahi seorang janda beranak 1. Anaknya perempuan dan mereka tinggal di kota yang cukup jauh dariku. Berita itu membuatku sangat terkejut hingga rasanya duniaku begitu hancur. Setelah temannya pergi menemui suamiku di rumah istri mudanya, aku menangis sambil meratapi keempat putraku yang masih sangat kecil. Setiap hari mereka menantikan kedatangan ayahnya untuk bermain bersama. Kukira ketidakpulangannya ke rumah karena ia harus mengurus berbagai macam keperluan di luar kota. Tetapi ternyata semuanya karena seorang wanita yang sudah memiliki anak perempuan. Butuh waktu berbulan-bulan bagiku menyembunyikan semuanya dan berpikir jernih bagaimana aku harus bersikap. Bukan hal mudah untuk berpura-pura tidak terjadi apapun. Ketika dia berada di rumah dan kembali bermain dengan putranya, mungkin dia menginginkan kehadiran anak perempuan yang selama ini tidak bisa ku penuhi pikirku. Ia selalu mengatakan kalau dirinya sangat ingin memiliki anak perempuan, tetapi buah hati kami itu tidak kunjung datang. Dia pun tidak marah dan menyalahkanku jika anak yang lahir dari rahimku adalah laki-laki. Aku juga tidak mungkin melepaskannya karena putraku masih sangat kecil dan membutuhkan ayah mereka. Terlebih ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, aku tidak bisa mengambil resiko anak-anakku akan terlantar. Paling tidak aku tetap dibiayai oleh negara meski hanya untuk kedua anakku. Aku memutuskan untuk mencari tahu wanita yang menjadi istri muda suamiku dengan meminta bantuan temannya. Mulanya ia ragu karena takut akan dicap sebagai pengkhianat. Tetapi aku berusaha meyakinkannya agar mau mengantarku ke rumah kedua suamiku. Dia menyetujui permintaanku dengan syarat kalau dia hanya menunjukkan rumahnya. Setelah itu aku harus ikut pergi bersamanya dan kembali di hari berikutnya. Aku menyetujui permintaan itu dan tidak ingin dia kehilangan teman yang sudah menemaninya sejak lama hanya karena dicap sebagai seorang pengkhianat. Dia menjemputku
menggunakan mobil temannya, dan aku menitipkan keempat putraku pada adikku saat mereka tertidur. Kami berkendara cukup lama hingga akhirnya berhenti di jalan yang berseberangan dengan sebuah rumah. Dari kejauhan, aku melihat seorang wanita yang kelihatannya lebih tua sedang menyapu halaman rumahnya. Itu istri mudanya, ucap temannya. Aku memperhatikan lekat-lekat wanita itu, dan tak lama dia menggendong seorang anak perempuan dari kereta dorongnya. Anak itu begitu gemuk dan lucu. Seketika air mataku bercucuran membasahi pipiku. Anak itu tampak menangis. Mungkin karena ia sedang sakit, sehingga tidak bisa lepas dari pelukan ibunya. Membayangkan wanita itu menggendong seorang anak perempuan dan di sebelahnya berdiri suamiku membuat hatiku seolah ditusuk oleh ribuan duri. Sesak rasanya. Aku menangis sejadi-jadinya dan mobil itu akhirnya berjalan meninggalkan rumah itu. Temannya mengembalikanku ke rumah tepat sebelum suamiku pulang. Aku masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci mukaku yang terlihat sembab sebelum menemui suamiku. Sedangkan temannya berakting seolah baru datang mengunjungi suamiku. Malam itu, aku dan temannya menutup rapat-rapat kepergianku. Melihat anak dan istri barunya, aku berusaha bersikap sebaik mungkin dan mulai menata hatiku kembali. Setiap malam aku berdoa agar Tuhan menguatkan hatiku. Mungkin dengan cara seperti ini dia bisa mendapatkan anak perempuan, meski bukan dari rahimku, doaku. 1 bulan kemudian, hatiku merasa jauh lebih baik dan aku mulai membuka pembicaraan dengan suamiku. Ia sangat terkejut dengan semua yang kuceritakan dan meminta maaf hingga menangis. Aku meminta untuk bertemu dengan istri muda dan anaknya. Aku tidak ingin dia membohongiku dan membuat dirinya dalam kesulitan. Mulanya suamiku ragu mengunjungi istri mudanya bersamaku, tetapi aku meyakinkannya kalau aku tidak akan membuat keributan. Akhirnya dia membawaku bertemu dengan istri mudanya. Sesampainya di sana, aku melihat wajah wanita itu sangat terkejut. Dia mempersilahkan aku masuk dan menyediakanku bermacam-macam makanan. Seketika pembicaraan mengenai hal itu kuutarakan dan dia menangis meminta maaf padaku. Mereka berdua meminta maaf atas kesalahannya telah mengkhianatiku. Tetapi di tengah pembicaraan, anak perempuannya menangis dan keluar menggunakan baby walker. Anak berjalan ke arahku dengan langkah tertati-tati dan kemudian tersenyum. Hatiku seketika terasa hangat dengan tingkahnya. Aku meminta izin untuk menggendong anak itu dan mereka mengizinkan. Aku menangis sambil memeluk anak itu. Betapa aku menginginkan memiliki anak seperti dirinya. Mungkin jika aku memilikinya lebih dulu, suamiku tidak akan melakukan hal seperti ini, pikirku. Namun pikiran itu kubuang jauh-jauh. Aku tidak masalah jika anak yang kumiliki semuanya adalah laki-laki. Cukup dia aja ya. Kalau ada yang lain lagi, aku minta pisah dari kamu, ucapku setelah kami kembali ke rumah. Puluhan tahun hubungan aku, suami, dan istri mudanya berjalan sangat baik. Bahkan kami mengenalkan anak-anak agar mereka dapat tumbuh berkembang bersama. Suamiku mengajarkan kalau anak perempuan itu sebagai adik dari anak-anakku. Aku melihat anak-anak kami sangat baik dan mereka begitu bahagia bermain bersama. Terkadang aku dan wanita itu berlibur bersama sambil membawa anak-anak kami.
keluargaku terasa begitu indah, dan terpenting aku memiliki teman cerita seputar suami kami. Tidak ada lagi kebohongan di antara aku juga suamiku. Kami membagi hari, kapan suami harus berada di rumah dan kapan kami harus berlibur bersama. Sekarang anak-anak kami sudah tumbuh dewasa dan merasa saling memiliki. Mereka tidak terlihat saling membedakan hingga akhirnya suatu malam suamiku meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Aku bahagia karena suamiku tidak perlu mengkhawatirkan apapun tentang anak-anaknya. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling membantu satu sama lain. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang memperebutkan harta warisan ayahnya. Semua dibagi rata sesuai dengan ketentuannya. Sekian.